Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-20 daripada 22 sesi perkongsian keseluruhannya bagi buku kedua dari siri The Five Fine Authors Mystery Series oleh Enid Blyton, iaitu The Mystery of the Disappearing Cat, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia yang sedang kita ikuti perkongsian audiobook bacaannya ini, siri Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Manakala dalam versi terjemahan ke bahasa Melayu, siri 5 Penyiasat Misteri Kucing Hilang. Enid Blyton, Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Ilustrasi oleh Mary Jernat. E-book oleh Nurul Huda Karim, nurulkarim@yahoo.com. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982. Ini adalah versi terjemahan ke bahasa Indonesia bagi buku asal dalam bahasa Inggeris, The Five Fine Authors Mystery Series, The Mystery of the Disappearing Cat by Enid Blyton, first published in Great Britain July 13, 1944 by Mitwins and Company Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Misteri Kucing Siam, dari siri Pasukan Mahu Tahu, alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Jakarta, hak cipta dilindungi oleh undang-undang, diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Jakarta 1981, anggota IKAP 1, cetakan pertama September 1981, cetakan kedua September 1982, dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Bab 1, Anak Besar di Rumah Sebelah. Bab 2, Pak Tuping Jahat. Bab 3, Luke memang baik hati. Bab 4, Bu Trimble. Bab 5, Pak Tuping, Buster dan Pak Gun. Bab 6, Duck Queen hilang. Bab 7, Luke didakwa mencuri. Bab 8, Berbagai Indikasi. Bab 9, Pak Gun beraksi. Bab 10, Pip dan Bats bertamu. Bab 11, Pergi ke sirkus. Bab 12, Melindungi teman. Bab 13, Luke mendapat bantuan. Bab 14, Pak Gun curiga. Bab 15, Pak Gun bingung. Bab 16, Tak tersangka-sangka. Bab 17, Nasib Luke berubah. Bab 18, Hilang untuk kedua kalinya. Bab 19, Buster memang cerdas. Dan selanjutnya, untuk sesi perkongsian audiobook kali ke-20 bagi bacaan buku Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam ini, akan kita teruskan lagi dengan bab ke-20, Mencari Jejak Bau. Bab 20, Mencari Jejak Bau. Anak-anak sangat bersemangat saat itu. Mereka sudah berhasil menemukan dua tanda bukti penting. Walaupun mereka tidak tahu bagaimana bisa dihubungkan dengan kucing yang hilang. Turpentin itu gunanya untuk apa? Tanya Bats. Macam-macam, jawab Larry.
Misalnya untuk membersihkan kuas setelah selesai mengecat. Pokoknya untuk membersihkan bekas cat. Jelas bahawa antara cat itu ini serta turpentin ada sangkut pautnya. Aneh, kuasnya tidak ada. Maksudnya, mencatkan perlu kuas, yakni berus. Pasti juga ada dalam lubang itu, kata Bats. Tapi sebelum anak itu sempat melihat ke dalam, Buster sudah mendului. Anjing itu menyusup kembali ke dalam lubang. Tanah berhamburan kembali menyiram anak-anak. Akhirnya Buster merangkak mundur dan keluar sambil menggondol sebatang kuas kecil, sebatang berus kecil di dalam moncongnya. Dia memang pintar sekali, kata Bats kagum. Lebih baik kita periksa saja. Barangkali masih ada barang-barang lain dalam lubang, kata Fatty. Ia berbaring, lalu memasukkan lengannya sampai ke bahu. Tapi tak ada lagi yang bisa ditemukan dalam lubang itu. Hei, itu suara Pak Tuping. Berseru-seru pada Luke, kata Fatty. Yuk, cepat-cepat saja kita lari ke tembok. Larry, tolong aku membenahi tanah di sekitar lubang ini. Jangan sampai orang yang menyembunyikan barang-barang ini di situ tahu bahawa kita sudah menemukan tempat persembunyiannya. Nanti dia tahu bahawa kita sudah menemukan jejaknya. Kedua anak itu lantas bergegas membereskan tempat itu. Sementara Bats dan Daisy lari menuju tembok. Daisy menolong Bats memanjat ke atas. Beberapa saat kemudian, ketiga anak lainnya menyusul bersama Buster. Untung mereka bergegas memanjat ke seberang. Kerana saat itu Pak Tuping lewat di situ sambil menggerutu pada diri sendiri. Anak-anak kembali ke pondok peranginan dengan tanda-tanda bukti yang mereka temukan dalam lubang. Barang-barang itu diperiksa dengan seksama, dengan teliti. Sebuah botol kecil bekas tempat minyak terpentin, cat coklat muda sekaling kecil, serta sebatang kuas, sebatang berus kecil yang sudah tua, kata Fatty. Sekarang, jika kita bisa mengetahui untuk apa barang-barang ini dipakai dan siapa yang memakainya, maka kurasa misteri kucing hilang yang membingungkan itu akan bisa kita pecahkan. Bats memang hebat kerana dia yang mendapat akal untuk mencari terpentin, kata Larry memuji. Betul, kata Fatty. Kau tak punya akal baik lagi, Bats. Bats mulai berfikir-fikir. Dipikirkannya kandang-kandang kucing serta bau yang diciumnya di situ. Terfikir olehnya kucing-kucing yang ada dalam kandang dan yang semua tidak suka pada bau terpentin. Dipikirkannya di mana tepatnya dalam kandang itu minyak terpentin ditaruh, tumpah atau dipergunakan. Fatty, katanya beberapa saat. Menurut pendapatmu, adakah gunanya jika kita masuk ke dalam kandang lalu mengendus-endus di situ untuk mengetahui dengan tepat di mana ada bekas minyak terpentin? Maksudku, apakah di bangku-bangku tempat kucing berbaring, atau di lantai, pada langit-langit, atau pada pagar kawat? Terus terang saja, aku tidak melihat gunanya apabila kita berhasil menemukan tempat yang berbau terpentin itu. Tapi siapa tahu, mungkin saja berguna nanti. Menurut perasaanku, itu ide konyol, kata Pip. Yah, aku pun tidak melihat gunanya, kata Larry. Lagi pula, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kandang? Anak kuncinya kan dipegang Nona Harma. Aku mempunyai firasat, ide Bats itu ada gunanya, kata Fatty. Memang seperti kata Larry tadi, aku juga tidak melihat apa gunanya bagi kita jika berhasil mengetahui di mana tepatnya bekas terpentin itu dipakai. Tapi aku mempunyai perasaan sebaiknya kita cuba saja menemukannya. Bats, kau saat ini sedang hebat dalam mencari akal. Bats sangat gembira. Anak itu senang menerima pujian kerana ia sering diganggu dan kata-kata pujian dari Fatty menghibur perasaannya. Tapi bagaimana jika kita bisa memperoleh anak kuncinya? Tanya Daisy. Kan disimpan Nona Harma dalam kantongnya.
Fatty berfikir sebentar. Hari ini panas sekali, katanya kemudian. Kurasa Nona Harma pasti melepaskan jasnya dan menyampirkannya di salah satu tempat. Saat ini bukan waktunya mengurus kucing. Jadi kurasa ia sedang sibuk bekerja di rumah kaca kerana juga harus membantu di situ. Kurasa dalam ruangan panas itu, pasti ia cuma mengenakan pakaian seperlunya saja. Siapa tahu kita bisa meminjam anak kunci itu sebentar. Tanpa sepengetahuannya, tentunya. Kurasa pasti ia akan terus mengawasi jasnya. Kerana sudah 2 kali terjadi kucing hilang, kata Larry. Coba kita lihat saja, kata Pip sambil berdiri. Diangkatnya papan dinding yang longgar dalam pondok peranginan. Lalu dimasukkannya ketiga barang bukti yang ditemukan tadi ke dalam rongga yang ada di situ. Nah, sekarang pasti tak ada orang lain yang bisa menemukan barang-barang itu kecuali kita sendiri. Yuk, kita lihat saja apa yang sedang dilakukan Nona Harma saat ini. Mereka kembali memanjat tembok setelah mengurung Buster lagi ke dalam gudang. Mereka tidak berani menanggung risiko anjing itu berlari-lari sekeliling kandang kucing pada saat mereka sedang ada di dalamnya nanti. Fatty berangkat dulu untuk melihat di mana Nona Harma berada. Ternyata seperti diduganya, semula gadis itu sedang sibuk mengikat ranting-ranting pohon dalam rumah kaca. Ia hanya memakai celana setinggi lutut yang biasa dipakainya, serta kemeja katun yang tipis. Fatty memandang berkeliling, mencari di mana jas gadis itu diletakkan. Ternyata jas itu digantungkan pada sebuah paku dalam rumah kaca tempat gadis itu sedang bekerja. Dalam hati Fatty mengumpat, takkan ada yang bisa merogoh kantung jas itu untuk mencari anak kunci kandang kucing tanpa dilihat Nona Harma. Fatty kembali ke tempat teman-temannya menunggu untuk melaporkan hal itu. Kalau begitu, kita harus memancingnya supaya keluar sebentar dari situ, kata Pip. Anak-anak lantas sibuk mencari akal. Berbagai rencana rumit diajukan dan dibahas. Akhirnya Daisy mengajukan usul. Usul itu begitu sederhana, sehingga bisa dilakukan tanpa ada di antara anak-anak itu yang bisa terlihat. Aku tahu akal, kata Daisy. Aku akan menyelinap ke sisi rumah kaca itu, yang letaknya paling jauh dari tempat jas tergantung. Setelah menyembunyikan diri dalam semak, aku akan memanggil-manggil, Nona Harma, Nona Harma. Pasti dia akan keluar untuk melihat siapa yang memanggil. Nah, saat itu salah seorang di antara kalian menyelinap masuk lewat pintu yang satu lagi, lalu mengambil anak kunci itu. Tapi kalau sampai ketahuan, bisa repot kita nanti, kata Larry. Tapi kita ini kan pasukan mau tahu. Dan dalam menjalankan tugas, kita harus berani menanggung risiko. Ya kan? Nah, siapa yang akan mengambil anak kunci itu? Aku, kata Pip. Biar aku saja yang mengambilnya. Aku bisa bergerak cepat sekali. Memang betul, kata Fatty. Baiklah, jadi kau yang mengambilnya, Pip. Sekarang, begini rencana kita. Daisy bersembunyi dalam semak di sebelah luar rumah kaca pada sisi yang jauh dari tempat jas Nona Harma digantungkan. Sedang Pip, sebaiknya kau bersembunyi itu pula dalam semak di sisi seberang tempat Daisy. Setelah itu, Daisy mulai memanggil-manggil Nona Harma. Dan begitu ia keluar dari pintu yang satu, Pip cepat-cepat mengambil anak kunci itu dari kantung jasnya. Bereskan. Kedengarannya memang mudah, kata Pip. Tapi kenyataannya kukira takkan begitu. Kalian yang lain-lain menunggu aku dekat kandang kucing. Ya, kata Fatty. Yuk, kita berangkat saja sekarang, sebelum Nona Harma mengenakan jasnya lagi. Daisy dan Pip berangkat mendului. Keduanya menyusup-nyusup di sela-sela semak, menuju rumah kaca. Nampak Nona Harma masih bekerja di dalamnya, di ujung yang satu dari tempat itu. Daisy masuk ke dalam semak lebat yang terdapat di luar, di sisi seberang tempat Nona Harma. Ia menunggu dulu,
sampai dilihatnya Pip sudah bersembunyi dalam semak dekat pintu yang satu lagi. Jas Nona Harma tergantung pada paku di balik pintu itu. Setelah itu dimulailah pelaksanaan rencana tadi. Nona Harma, Nona Harma, seru Daisy memanggil-manggil. Dan Nona Harma mendengar panggilannya itu. Ia berpaling sambil bersikap seperti mendengarkan. Sekali lagi Daisy memanggilnya. Nona Harma. Nona Harma membuka pintu rumah kaca, lalu melangkah keluar. Siapa itu yang memanggil? Serunya. Tepat pada saat itu muncul Bu Trimble. Wanita itu berjalan lewat lorong kebun. Kaca matanya terpasang miring di puncak hidung. Oh, Bu Trimble. Anda yang memanggilku tadi? Ada apa? Tanya Nona Harma. Daisy terkikik sendiri. Nah, sekarang pasti Nona Harma akan berbicara sebentar dengan Bu Trimble, pikirnya. Tidak, aku tidak memanggil anda, jawab Bu Trimble. Kaca matanya terlepas. Tapi tadi memang terdengar suara orang memanggil-manggil nama anda. Barangkali Lady Chandling. Kenapa dia memanggil? Tanya Nona Harma sambil melangkah pergi. Di mana dia sekarang? Di taman, jawab Bu Trimble. Sini, kutunjukkan. Keduanya lantas pergi bersama-sama dan dengan segera tidak nampak lagi dari rumah kaca. Begitu melihat ada kesempatan baik, Pip bergegas masuk lewat pintu yang satu lagi, menghampiri jas Nona Harma serta merogoh ke dalam kantongnya yang besar. Dengan segera anak kunci kandang sudah ditemukan olehnya. Bersama Daisy, ia pun cepat-cepat lari menuju kandang kucing sambil menyelinap di antara semak-semak. Ketiga anak lainnya sudah menunggu di situ dengan perasaan tidak sabar. Ini anak kuncinya, kata Pip bangga. Sekarang cepat, kita memeriksa ke dalam kandang. Aku yang masuk bersama Bess, kata Fatty. Yang lain-lain jangan, nanti kucing-kucing itu berisik. Penciumanku sangat tajam. Sedang menurut pendapatku, Bess boleh ikut masuk, kerana ini kan gagasannya. Keduanya lantas masuk ke dalam kandang. Pintu ditutup lagi baik-baik. Setelah itu mereka mulai mengendus-endus, tercium bau cairan pembersih. Tapi ada juga bau turpentin, tercium sama-sama di situ. Bess dan Fatty mencium bau bangku-bangku di tempat kucing-kucing sedang berbaring. Kucing-kucing itu memperhatikan kedua anak itu. Seekor di antaranya menjulurkan kaki depan dan menepuk Fatty. Rupanya mengajak bermain-main. Kayaknya bau itu berasal dari sini, kata Fatty sambil menuding bangku tempat kucing-kucing berbaring. Sebelumnya ia sudah mengendus lantai, langit-langit serta pagar kawat. Coba kau cium di sini, Bats. Bau turpentin kan? Di bangku yang dimaksudkannya ada seekor kucing besar yang sedang berbaring. Bats mendorong kucing itu pergi supaya ia bisa mencium papan bangku. Tidak, katanya kemudian. Aku tidak mencium bau turpentin pada bangku ini, Fatty. Fatty mengendus sekali lagi. Bau itu tidak ada lagi sekarang, katanya heran. Tapi tadi ada. Bats menjunjung kucing yang didorongnya pergi tadi. Nah, Pus, sekarang kau boleh baring di situ lagi, katanya. Sekarang ku cium lagi bau itu, kata Fatty sambil menggernyitkan hidung. Coba cium, Bats. Betul, jawab Bats. Kaget. Ternyata bukan bangkunya yang berbau, tetapi mestinya kucing ini. Sekarang aku juga menciumnya. Setelah kucing ini kuletakkan kembali ke atas bangku. Padahal tadi aku tidak menciumnya sama sekali. Kucing siam yang besar itu heran tapi juga senang. Ketika kedua anak itu lantas mengendus-endus seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke ekor. Kucing itu mendengkur senang. Ia sudah senang kalau dielus-elus dan dipeluk. Tapi baru sekali ini ia diendus-endus, dicium-cium manusia. Apakah kucing yang berbau turpentin? Tanya Pip dari luar kandang. Fatty mengangguk. Mukanya merah kerana bersemangat. Bats, katanya pada bahagian mana dari kucing ini kau mencium bau turpentin? Di sini, kata Bats sambil mendekatkan hidungnya ke ekor kucing itu. Aku juga, kata Fatty.
Ia memperhatikan ekor kucing itu dengan saksama, dengan teliti. Yang saat itu mulai bergerak kian kemari. Fatty, Bats, awas ada orang datang. Panggil Larry dengan suara pelan. Cepat, keluar. Tapi malang bagi kedua anak itu. Sebelum sempat meninggalkan kandang, Pak Tuping sudah muncul. Laki-laki itu menatap ke kandang seakan-akan tidak bisa percaya pada penglihatannya sendiri. Fatty dan Bats keluar dari kandang. Pintu ditutup lagi, lalu dikunci. Bats gemetar tubuhnya. Fatty pun merasa tidak enak. Sedang anak-anak yang lain sudah menghilang ke dalam semak. Apa yang kalian lakukan di situ, ha? Bentak Pak Tuping. Dari mana kalian mendapat anak kuncinya? Kurasa kalianlah yang berbuat iseng dengan kucing itu, sehingga hilang. Hah, ya betul. Rupanya kalian yang mencuri Duck Queen. Sekarang juga aku akan pergi ke Pak Gun dan melaporkan kalian padanya. Kalian pasti akan mengalami kesulitan besar sesudah itu. Hah, biar tahu rasa sekarang. Sehingga ketemu lagi dalam sesi perkongsian audiobook ke-21 bagi perkongsian audiobook bacaan buku Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam, iaitu bagi sesi perkongsian audiobook ke-21 bagi bab 21 Misteri Terbongkar. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian audiobook kita ini. Sehingga bertemu lagi, insya-Allah.